Selanjutnya saya akan undang Dr. Fenis untuk mempresentasikan kasus yang kedua. Waktu dan tempat saya persilakan Dr. Fenis. Dok. Ya. Sudah bisa kelihatan slide saya, Dok, ya? Nah, suaranya agak kecil, Dr. Fenis. Mungkin bisa hostnya bisa tolong dibesarkan. Ya. Halo. Ya, Dr. Fenis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat sore, Profesor, para guru-guru saya, senior intervensionis, dan sejawat sekalian. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk mempresentasikan kasus dari Rumah Sakit Sarjito, Jogja, dengan judul Percutaneous Coronary Intervention in Osteal Lesion with Sabotechnic. Jadi, dari pendahuluan, kita tahu bahwa percutaneous coronary intervention pada osteal coronary artery lesion itu bisa jadi sulit dilakukan, terutama pada beginner seperti saya. Ya, ini mungkin kalau pada para guru-guru tentunya ini bukan hal yang sulit. Teknik anchor wire teknik ini pertama kali dipresentasikan, dipublish oleh Sabo CS di American Journal Cardiology tahun 2005, di mana Sabo teknik ini adalah menggunakan dua wire, di mana wire yang pertama itu masuk ke main branch, kemudian second wire itu masuk ke dalam proximal stent strut. Jadi kita lakukan dilatasi di proximal stent strut, kemudian ditempatkan pada side branch. Gunanya side branch wire ini adalah sebagai anchor wire. Ya, ini dari gambar diperlihatkan bahwa wire yang kedua itu diletakkan di dalam dari strut dari proximal stent yang akan masuk ke main branch, kemudian ditempatkan pada side branch. Kasus ini saya dari pasien usia 49 tahun, ini rujukan dari Rumah Sakit Jejaring dari Sarjito, itu masuk dengan keluhan nyeri dada yang masih terus berlangsung. Diagnosa saat masuk itu STEMI anteroseptal, kilip 1, Timiris skor 3/14, pos dilakukan fibrinolisis di Rumah Sakit Jejaring dengan hipertensi terkontrol. Sedikit penjelasan dari Rumah Sakit Jejaring itu, ternyata pasien ini mengalami VTVF di sana, kemudian setelah itu ROSC, kemudian dilakukan trombolisis. Nah, dari diagnostik korangiografi yang kita lakukan, dari posisi RAO kranial, ini terlihat dari gambaran di proximal LAD, gambaran hazy. Di sini juga ada gambaran hazy. Kemudian dari epikaudal terlihat bahwa ostial dari LAD ini mengalami stenosis 75% dengan gambaran hazy di proximal. Juga dari posisi spider terlihat gambaran stenosis di ostial LAD. Nah, untuk dari RCA sendiri itu tidak mengalami masalah. Jadi diagnosa yang kita tegakkan pada itu adalah osteal lesion di LAD Medina 010. Kemudian pada saat itu kita lakukan predilatasi pada osteal proximal LAD menggunakan balon Sprinter Legend 27515. Di sini terlihat bahwa lesi dari osteal LAD masih cukup signifikannya 75%. Nah, pada saat itu kemudian saya dengan Dr. Nahar Taufik, saya banyak berterima kasih sama beliau karena di awal-awal pendidikan saya, beliau yang pertama kali memperkenalkan teknik ini pada saya, bahwa teknik seperti ini untuk memposisikan stent bisa menggunakan saboteknik. Jadi memang terkadang teknik ini sulit kalau kita belum tahu. Jadi yang kita lakukan pertama kali adalah bagaimana jacket dari stent itu dikeluarkan sekitar 3-4 strut di proximal, kemudian dilakukan inflate balon stent pada saat itu, sehingga
terjadi open strut dan kita menempatkan second wire pada proksimal dari strut stand tersebut. Nah, ini adalah gambar di mana pada saat itu kita lakukan open strut dari proximal stand. Jadi jacketnya itu kita keluarkan sekitar 3-4 strut, kemudian kita lakukan inflate balloon itu dengan minimal 2 ATM, tapi ternyata belum berkembang, kemudian kita naikkan jadi 4. Setelah itu kita meletakkan second wire, dalam hal ini Asahi Sion, itu kita tempatkan pada proksimal dari stand strut tersebut. Ya, ini gambar setelah kita lakukan inflate, kemudian kita meletakkan second wire pada proksimal dari stand. Nah, ini seperti terlihat pada gambar. Jadi dari hasil evaluasi, kemudian second wire itu kemudian kita masukkan dan ditempatkan pada side branch, dalam hal ini di intermediate. Kemudian dari sini gambar dari spider dari ostial LAD dengan posisi stand yang begitu presisi, tepat pada ostial dengan anchor wire pada intermediate. Nah, dari sini, dari posisi epikaudal juga kita lihat sudah dilakukan inflate. Ini kita menggunakan Dash and Diafor Resolute 3030. Terlihat setelah dilakukan evaluasi kembali, terlihat posisi stand itu tepat pada ostial dari LAD. Ini sebagai final result, terlihat bahwa memang posisi stand-nya itu sangat baik pada ostial. Ya, sebagai diskusi, kenapa kita menggunakan teknik saboteknik ini? Pertama, yang kita pikirkan adalah waktu. Waktu, kalau kita, mungkin bagi saya yang masih beginner, untuk menempatkan stand tepat pada ostial, itu akan kesulitan kalau tidak mengambil gambar pada berbagai posisi. Tapi dengan teknik ini, itu kita bisa sedikit meminimalisir waktu. Ini dari beberapa yang dipublish, satu ini dipublish tahun 2012, memperlihatkan bahwa dari 10 pasien, ini successful itu diperoleh pada 90 kasus, berarti hanya satu yang mengalami kegagalan. Untuk yang lain, di Eurointervention tahun 2010, dari 257 kasus, 78 yang dilakukan saboteknik. Ini terlihat hasil bahwa sabo itu akan menurunkan insidensi dari style malposisi 6,4% versus 41%, protrusi non-stented vessel aorta itu 6,4% versus 34,6%, dan incomplete scaffolding plaque itu 0% versus 7,7%. Jadi secara technically ini terlihat bahwa saboteknik ini akan menurunkan insidensi dari malposisi stand yang akan kita tempatkan. Secara umum gambarnya seperti terlihat di sini, ini kita mengambil gambar pada saat dilakukan tindakan. Kira-kira seperti ini. Jadi intinya adalah pada saat kita merilis stand, jadi jaketnya itu kita mundurin mungkin sekitar 3-4 strut, kemudian dilakukan inflate di sini, dan setelah terjadi open strut, ini kemudian side wire kita tempatkan pada bagian proksimal dari open strut tersebut, kemudian kita masukkan ke side branch. Sebagai rangkuman di sini bahwa PCI untuk lesi ostial itu memang diketahui berhubungan dengan tingkat restenosis yang tinggi. Kenapa itu? Karena recoil elastis yang berlebihan setelah kita melakukan dilatasi. Beberapa yang harus disoroti di sini itu teknik yang digunakan untuk mengatur posisi stand secara akurat dalam lesi ostial. Memang tidak ada satupun teknik yang 100% sempurna, tetapi bisa jadi teknik sabo ini bisa dipikirkan untuk melakukan penempatan stand pada
posisi yang tepat. Anatomi yang tidak menguntungkan dan kadang kesulitan diagnostik dalam menggambarkan bidang osteal, sering juga adanya keahlian itu dalam manuver kateter, itu kesulitan dalam posisi stent yang optimal dan desain stent yang tidak sesuai, itu menjadi faktor yang kadang meningkatkan kompleksitas dari lesi osteal. Nah, teknik seperti floating wire, teknik stent drawback atau sabo juga dapat digunakan dalam penentuan posisi sulit. Saya ingat kemarin waktu, mohon maaf, Dr. Sunaria waktu datang ke Jogja bersama Dr. Nur Haryono, waktu itu mengatakan bahwa floating wire pada saat itu ada kasus dengan lesi di RCA, osteal RCA. Waktu itu Dr. Sunaria mengatakan sebaiknya menggunakan teknik floating wire untuk memposisikan stent tepat pada osteal dari RCA. Jadi salah satu teknik ini, teknik sabo itu berhasil untuk menempatkan stent itu pada lesi di osteal itu dengan lebih baik sehingga mal posisi itu bisa diminimalisir. Saya kira demikian presentasi dari saya. Terima kasih. Banyak Dr. Fenis. Presentasi yang simple tapi banyak sekali memberikan kita masukan, terutama untuk teknik yang mungkin berguna tapi sudah tidak terlalu populer lagi. Jadi untuk pendapat pertama saya undang Dr. Hakim Al-Kuri. Silakan Dr. Hakim kalau ada pendapat mengenai osteal stenting dan sabo teknik. Dr. Hakim? Oke. Dr. Hakim mungkin belum setting ini Zoom-nya. Mungkin saya undang Prof. Santoso. Prof. Santoso, bagaimana Prof? Apakah ada pendapat untuk sabo teknik? Interesting case sih. Cuma saya sendiri kalau ditanya, saya pribadi saya nggak terlalu suka dengan sabo teknik. Apakah berkenan menyalakan videonya Prof? Maaf Prof. Yeah. Saya sendiri nggak terlalu suka menggunakan sabo teknik. Tapi kalau misalnya mau digunakan, jadi saya akan sampaikan pendapat saya, the do and the don'ts. Apa yang kita boleh lakukan, apa yang kita nggak boleh lakukan. Pertama, kalau kita mau pilih wire, jangan pakai hydrophilic wire. Karena kalau kita mesti memasukkan wire melalui celah yang kecil dari stent yang kita buka, kadang-kadang ada peel off daripada lapisan hydrophilic coatingnya itu. Pertama. Kedua, itu lesi yang di LAD proximal itu harus betul-betul di preparasi yang baik. Jadi katakanlah kalau kita mendapatkan di situ agak tortuous atau banyak kalsifikasi, kita akan susah masukkan stent kita. Nah, kalau kita tarik stentnya bisa dislodge karena ada resistance, dan itu kita sebelum melakukan teknik itu balon stentnya udah dilate sedikit, jadi stentnya udah nggak kenceng lagi di balonnya. Jadi proximal lesi yang proximal di sini misalnya di LAD itu harus betul-betul di prepare. Nah, dalam era sekarang, saya rasa kebutuhan sabo ini makin lama makin sedikit. Karena kita stent generasi sekarang banyak yang begitu bagus sehingga gampang dilihat di fluoro, gampang sekali dilihat. Jadi kita tahu ada stent yang susah sekali dilihat. Saya nggak usah sebut apa, tapi ada stent yang gampang sekali dilihat. Misalnya sinergi misalnya. Platinum chromium stent pada umumnya gampang sekali dilihat, lebih gampang dilihat daripada cobalt chromium, lebih gampang dilihat dari yang the previous generation of DES gitu loh. Nah, kalau kita susah lihat, kita juga bisa pakai teknik dengan stent fish atau stent goose, itu bisa. Kemudian potential problem dengan sabo itu apa? Potential problem. Pertama, kalau itu kita lakukan di sini seperti di left main, kita tahu kalau ada left main bifurcation lesinya di osteal LAD ada seperti ini. Seringnya plaknya itu tidak hanya pada osteumnya aja, plaknya itu juga sampai distal left main loh. Jadi dengan demikian kita kalau pasang stent hanya sampai di osteum dari LAD, itu distal left main-nya akan miss, nggak kena
tercover oleh stent. Karena itu ada beberapa studi yang mendapatkan bahwa restenosis rate tinggi kalau kita pasang pas hanya pada ostium LED kalau kita mempunyai pasien dengan LED osteostenosis. Jadi dalam keadaan seperti ini banyak orang pasang terus sampai ke left main, nggak apa-apa gitu. Nah, hal lain lagi yang bisa terjadi adalah kalau angle of separation-nya ini begini, agak pasang stent pas di osteal LED, ini stent ini kalau ini mengembang, circumflex osteumnya akan pinch. Jadi tetap juga bisa ostium. Itu mengenai penempatan itu. Yang lain lagi adalah begini. Kalau kita masukkan wire itu ke dalam circumflex, kadang-kadang wire itu posisinya di stentnya itu sedemikian sehingga dimanipulasi masuk ke circumflex susah. Karena nggak selalu bahwa lubang daripada wire itu menghadap ke ostium dari circumflex. Jadi kalau hal ini terjadi, bisa terjadi wire entanglement. Jadi wire-nya itu belit gitulah, gitu. Nah kalau ada hal seperti ini, nggak perlu bahwa kita harus tarik semua. Jadi kita tarik wire yang di LED sampai ke dalam balon. Jadi twistingnya itu kita kita bebaskan, kemudian wire-nya kita dorong lagi. Jadi dengan demikian kita bisa memasukkan twisting begini, Anda terpaksa harus tarik. Nah, kalau kita tarik, bisa dislodge itu stentnya, dislodge di dalam. Karena selain twisting, itu udah di-dilate sebelumnya, jadi nggak kenceng lagi di balonnya, di stentnya nggak kenceng megang di balonnya. Itu banyak potensial problem ya Prof ya. Jadi kalau boleh share Prof, biasanya untuk lesi yang pure osteal, mungkin ada tips dan triknya Prof untuk tekniknya atau penempatan. Kalau pakai stent yang visible, nggak apa-apa sih, gampang. Nah dia manual saja kelihatan. Tapi kalau mau pasti osteal, tapi kalau mau sampai ke left main boleh. Tapi kalau mau ideal, pakai imaging, pakai iFuse atau pakai. Baik. Terima kasih banyak Prof. Selanjutnya saya mau mengundang Dr. Sodikur Rifki. Mungkin ada yang mau disampaikan, Dr. Rifki. Dr. Sodikur itu. Berkaitan dengan teknik tabur dan lesi osteal. Silakan Dr. Rifki. Iya, makasih Dr. Wisnu. Suara. Maaf, tertekan mute sepertinya Dr. Rifki. Suaranya masih termute, belum menyala lagi. Ya, ini sudah nyala, Dok. Nyala ya, oke. Ya, jelas suaranya. Ya, ya. Jadi, ya saya dulu agak sering pakai ini, apa namanya? Sabu. Teknik sabu ini. Cuma memang seperti tadi disampaikan Prof. Santos, memang kita harus hati-hati, awareness-nya itu harus cukup tinggi. Bahkan ya, jadi itu bisa dislodge. Saya kalau nggak salah 2 kali saya pernah dislodge, ya. Tapi ya syukur bisa diambil kembali. Jadi yang tadi sudah disampaikan Prof. Santoso adalah kalau lesi calcified betul-betul harus hati-hati, harus well preparation lah. Jadi harus disiapkan dengan baik, predilatasi yang baik. Tapi kalau memang ini mungkin sebaiknya dihindari ya, karena apalagi nggak bisa dipreparasi dengan baik. Kedua, lesi panjang itu juga harus hati-hati ya. Itu juga potensi dislodge-nya cukup tinggi. Nah, untuk mengatasi itu syaratnya adalah setelah kita tadi dilatasi dengan katakanlah 2-4 tadi, dilakukan re-crimping, di-crimping lagi di stent yang itu, ya, di-crimping kembali untuk mengurangi risiko dislodge pada waktu kita memasang. Jadi yang harus kita hindari tadi kalsifikasi lesi panjang. Jadi memang saya kira juga berguna terutama kalau motion dari jantung itu tinggi, misalnya pada takikardi dan sebagainya, itu kadang-kadang kita sulit bergerak terus sehingga kita posisi itu sangat sulit untuk betul-betul di tempat. Nah ini zabu teknik saya kira dia akan berguna ya.
Ini teknik ini berguna pada saat di mana motion dari jantung itu tinggi ya. Kadang-kadang kita bisa lihat itu bisa sampai kadang-kadang beberapa mili itu bergeser dari jantung bergerak ya. Ini posisi ini teknik ini bisa berguna. Jadi kalau memang mau menggunakan ini, satu saran saya pilih lesi tadi yang tidak calcified dan lesinya tidak terlalu panjang. Kemudian dilakukan re-crimping setelah pemasangan insersi wire kedua tadi di-crimping kembali pada waktu kita memasukkan sebelum dimasukkan stand-nya. Kemudian tadi saya kira untuk situasi tertentu itu memang masih saya kira berguna ya. Dengan catatan tadi kalau misalnya di osteal-LAD ya tentunya tidak ada visible stenosis pada left main. Kalau memang ada mungkin sekaligus langsung ke osteal left main saja. Jadi saya kira ada pertanyaan ini dari diskusi ya, mungkin dari Dr. Fenis dan Dr. Rifki. Dari Dr. Nahar Taufik, bagaimana pendapat untuk kita menggunakan sabot teknik pada drug eluting stent? Apakah ada potensi merusak drugnya karena sudah dikembangkan terlebih dahulu? Saya kira potensi itu mungkin ada, tapi saya kira kan itu dikembangkan sangat kecil sekali ya. Jadi saya kira sih mungkin belum merusak stent, kecuali mungkin pada strat yang pertama. Strat awalnya mungkin bisa saja dia rusak ya satu strat yang di proksimal. Yeah. Itu potensi, tapi bahwa rusak atau betul kita nggak tahu terus terang. Tapi saya kira dengan inflasi terendah, saya kira sih untuk yang the rest of stratnya itu saya kira nggak apa-apa sih, saya kira karena kan kita inflate dengan dan juga ada pertanyaan apakah ada stent khusus mungkin yang open cell, closed cell atau dokter punya stent favorit untuk jika harus melakukan ini kan sabot itu kita sebetulnya menghindari masuk ke arah bifurcation ya. Jadi kita kalau mungkin barangkali close cell akan lebih bagus ya. Barangkali akan lebih bagus. Kalau open cell kadang-kadang kalau kita dorongnya terlalu kuat dia kedorong juga ya. Jadi di situ ketinggalan kemudian itu maju terlalu jauh ya. Itu juga harus hati-hati pada waktu mendorong, harus betul-betul pelan-pelan waktu ngepaskan posisi stand-nya. Karena itu resiko tadi dislodge itu bisa terjadi. Ya. Terima kasih dok. Ya. Selanjutnya saya akan mengundang Dr. Bambang Budiono. Sepertinya tadi ada yang mau disampaikan. Silakan Dr. Bambang Budiono. Iya, terima kasih. Mungkin dinyalakan videonya dok. Ya, okay. Sebentar ya. Ya, jadi agak gelap sorry karena lagi di mobil nih. Baik dok. Ya. Jadi mengenai tadi dikatakan sebetulnya menarik yang disampaikan Dr. Rifki, bagaimana kalau jantungnya itu hiperdinamik sehingga harus keluar masuk. Saya kadang-kadang menghadapi kondisi seperti itu melakukan oscillation, dan itu sebetulnya bisa diatasi dengan kita melakukan floating wire. Jadi second wire-nya tidak perlu digunakan untuk sabu, cukup keluar dari guiding di aorta. Itu akan memfiksasi guidingnya sehingga tidak mudah terjadi perubahan-perubahan posisi dari stand-nya. Jadi tidak selalu harus menggunakan sabu. Itu aja, makasih. Baik. Mungkin Dr. Bambang ada tips-tips khusus untuk pemilihan stand, jarak dari marker balon sampai dengan stand-nya berapa mili? Iya, sebenarnya kalau untuk oscillation biasa saya tetap agak sedikit protrude ke left main, paling tidak satu stand strat ya. Dan saya suka menggunakan stand yang ada markernya, sehingga marker itu bisa kita gunakan untuk memastikan positioning dari stand-nya sendiri. Ya, itu tips yang benar sekali dok, terima kasih. Oke, saya rasa waktu diskusinya sudah selesai.
Kemudian dua presentan sudah mempresentasikan kasusnya dengan sangat baik, ilmu dan poin-poin tips penting yang kita dengar. Selanjutnya saya akan menampilkan rencana isi klien dalam 1-2 minggu ke depan. Bisa nyelip nanya dikit. Oh iya, maaf ya, silakan. Satu metode dari Dr. Nur Haryono. Kan tadi dokter kan crimping. Ya, mungkin videonya boleh ditampilkan Dr. Nur Haryono. Ya itu tadi, obatnya bukannya nempel di jempol kita tuh. Bukan copot ke situ, ini ke lugu tapi lucu gitu loh. Oh, siap, Dok. Bisa jadi, Dok. Mungkin nanti sarung tangannya harus kita teliti lagi, Dok. Oh, silakan. Ya, terima kasih banyak, Dr. Nur Haryono. Jadi selanjutnya saya akan menampilkan acara isi klien dari PIKI dan PERKI 1-2 minggu ke depan. Untuk besok tanggal 28 Juni ada strategi untuk new normal. Apa yang harus dilakukan dengan speaker Dr. Doni, Dr. Isman, Dr. Ismil. Kemudian tanggal 3 Juli hari Jumat ada high bleeding risk PCI clinical trial dari Onyx One. Pembicara Prof. T. Santoso dengan Prof. Hyo So Kim dengan Dr. Doni. Hari Sabtu tanggal 4 Juli kita punya 2 acara. Jam 10 sampai jam 12 itu mengenai contemporary PCI pada bifurkasio dengan speakernya Dr. Takehiro dan moderator Dr. Fauzi. Kemudian sorenya jam 5:30 sampai 5:30 mengenai mengoptimalkan benefit dari antiplatelet terapi pada pasien dengan speakernya Prof. Philip G. Stek, dengan speakernya juga Dr. Doni dan moderator Dr. Sunaria. Dan yang terakhir, hari Sabtu tanggal 11 Juli mengenai performing high quality cardiovascular procedure, apa pentingnya randomized clinical trial dan meta-analisa dengan speaker Dr. Bambang Widiantoro, kemudian Dr. Dian Andina Munawal dengan moderator Dr. Surya Suryanata. Untuk sesi terakhir ini kita juga ada panelis Dr. Sunu, Prof. Sudikdo, dan Prof. Jamal. Jadi saya rasa demikian acara isi klien hari ini. Terima kasih banyak untuk seluruh partisipan, panelis, fakulti, prof, dan para senior, dokter-dokter semua yang telah bergabung. Luar biasa diskusi yang telah kita jalani hari ini, dan luar biasa pula ilmu yang telah kita terima hari ini. Demikian saya ingin menyampaikan sebuah pantun berjudul Terima Kasih. Hujan turun di siang hari, elok mata memandang pelangi. Apalah arti punya ilmu tinggi jikalau rasa enggan berbagi. Selamat sore dan terima kasih sejawat sekalian.